mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu, Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu, Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu, Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu, Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku.
Selamat malam, selamat bertemu kembali di acara kebaktian doa Gereja Baptis Independen Salom 3, Karangtengah. Selamat bergabung bagi saudara dimanapun berada yang bisa live streaming, dan selamat juga kepada saudara yang akan bergabung nanti yang tidak bisa sama-sama live streaming dan akan menyaksikannya di waktu yang lain. Kita akan segera mulai. Kita akan memuji Tuhan dari buku nyanyian pujian kita nomor 348. Hitunglah berkatmu. 348. Bila laut hidupmu jadi garang, ya, nomor 348, hitunglah berkatmu. Kita mulai, 1, 2, 3. Bila laut hidupmu jadi garang, hati jadi takut dan iman goncang, hitunglah berkatmu satu persatu. Ingat cara Tuhan memberkatimu. Hitunglah berkatmu sekalian, hitunglah sehari-harian. Hitung berkat, janganlah enggan. Hitunglah berkatmu yang diberi Tuhan. Sulit dan kacaukah keadaanmu? Salibmu beratkah di atas bahu? Hitunglah berkatmu, pasti kau lega dan menyanyi terus penuh bahagia. Hitunglah berkatmu sekalian, hitunglah sehari-harian. Hitung berkat, janganlah enggan. Hitunglah berkatmu yang diberi Tuhan. Bila kau melihat orang banyak uang, ingat harta Kristus tidak terbilang. Hitunglah berkatmu, sungguh tak terperi. Surga milik ahli waris ilahi. Hitunglah berkatmu sekalian, hitunglah sehari-harian. Hitung berkat, janganlah enggan. Hitunglah berkatmu yang diberi Tuhan. Dalam susah dan segala cobaan, ingat Tuhan Allah yang menguatkan. Hitunglah berkatmu malah pun serta sepanjang umur hidupmu di dunia. Hitunglah berkatmu sekalian, hitunglah sehari-harian. Hitung berkat, janganlah enggan. Hitunglah berkatmu yang diberi Tuhan. Baik, kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih malam hari ini kami boleh kembali datang ke hadirat Tuhan. Tuhan memberkati saudara kami juga yang saat ini bisa mengikutinya bersama-sama secara live streaming dimanapun mereka berada, biar senantiasa dalam berkat lindungan Tuhan. Berkati juga yang tidak bisa ikut dan akan menyaksikannya pada jam-jam yang lain, biarlah Tuhan memberkati mereka, dan Tuhan memberkati kami semua. Tuhan pimpin dari awal sampai akhir, biarlah namamu selalu kami muliakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Anak Yesus Kristus dan sama-sama kami berdoa. Amin. Baik, kita akan mulai memuji Tuhan nomor 350. 350. Ya. 150, betapa kita tidak bersyukur. 150 dan yang kita, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur. Ya. 1, 2, 3. Betapa kita tidak bersyukur. Bertanah air kaya dan subur. Lautnya luas, gunungnya megah.
menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, persada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Ya. Baik, kita akan menemukan firman Tuhan. Kita buka firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal yang kedua. Nah, ini bagian yang terakhir ya dari serangkaian peristiwa di mana Tuhan Yesus setelah bangkit ya, dia menampakkan diri, dan inilah bagian terakhir dari semua tujuannya ya. Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 ya. Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Saya akan bacakan dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Situ judulnya cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, saudara dikasih Tuhan Yesus, jadi dari semua rangkaian peristiwa di mana Yesus sudah mati di kayu salib ya, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Jadi sebetulnya ini adalah tujuan yang dicapai ya oleh apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Jadi memang Tuhan Yesus datang ke dunia ini itu untuk menggenapi apa yang sudah Tuhan janjikan, seperti khotbah Petrus ini di ayat-ayat sebelumnya. Jadi dia menggenapi
Dan kalau sudah datang ya, yang sudah dinubuatkan dan apa yang dinubuatkan itu sudah datang, sudah hadir, ya sudah selesai. Jadi penggenapan itu sudah digenapi dengan kedatangan Tuhan. Dan Tuhan Yesus ya datang, dia membangun jemaat ya. Jadi peristiwa ini di dalam Kisah Rasul adalah peristiwa di mana jemaat ditunjukkan, tetapi sebelum itu Tuhan sudah memulainya ya. Jadi kalau kita lihat sebelum jumlah mereka di sini dikatakan pada ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jadi bertambah artinya sudah ada ya jemaat itu. Kalau kita lihat di pasal 1 Kisah Rasul itu ada 120 orang berkumpul ya untuk memilih pengganti Yudas Iskariot. Jadi ada 120 orang. Nah, jadi jumlah mereka bertambah, artinya sudah ada itu jemaat. Dan memang Yesus datang, ketika dia melayani itu dipersiapkan. Yesus pernah mengatakan di atas batu karang ini akan berikan jemaat, dan Allah mau tidak akan menguasainya. Kemudian di situ juga Yesus pernah membahas mengenai bagaimana cara mendisiplin jemaat ya. Itu caranya dikasih tahu bagaimana ya kalau ada jemaat yang kedapatan ya, dituduh berdosa ya nggak boleh langsung ditindak, harus cari dulu saksinya ya, ngomong 4 mata. Kalau ngomong 4 mata dia belum ngaku ya, terus ada beberapa orang ya yang akan mengurusnya, ada saksinya nggak ngaku juga, baru dikasih ke. Jadi ada rangkaian-rangkaian bagaimana cara mendisiplinnya. Jadi sudah ada itu. Jadi kalau kita bilang ketika Tuhan Yesus melayani, nah di situ sedang dipersiapkan ya ADART-nya ya mengenai jemaat. Nah sehingga ketika Yesus sudah disalibkan ya, dia sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita dan mati dikuburkan selama 40 hari. Tuhan Yesus itu menampakkan diri ya, dan setelah dia naik ke surga, nah barulah di dalam peristiwa hari Pentakosta, ini hari Pentakosta orang Yahudi ini ya, hari Pentakosta itu orang Yahudi setelah hari Paskah, 50 setelah hari Paskah. Nah disitulah betul-betul ditunjukkan ya bagaimana tujuan dari Tuhan Yesus itu, yaitu mendirikan jemaat. Dan ini diperkenalkanlah sama orang-orang di sana dengan cara yang luar biasa, di mana murid-murid itu ya, mereka tanpa belajar, tanpa sekolah ya, karena mereka dipenuhi dengan Roh Kudus ya. Dia sudah ada Roh Kudus murid itu, tapi sekarang dipenuhi pada waktu hari Pentakosta itu dengan Roh Kudus, dan mereka bisa berbagai macam bahasa itu ya, yang dimengerti oleh orang yang hadir di situ, orang Yahudi yang dari perantauan ya, yang pulang ke kampung halamannya. Sehingga mereka heran, mereka takjub, dan mereka tahu bahwa kebanyakan dari murid-murid itu adalah orang kampung ya, orang dusun yang nggak makan sekolahan, tapi mereka bisa berbagai macam bahasa. Bagaimana caranya itu ya? Itu dari Tuhan itu ya. Terus besoknya bisa lagi nggak murid-muridnya itu? Nggak bisa ya, hanya di situ aja peristiwanya dia bisa ditunjukkan kepada mereka bahwa nih tanpa belajar murid itu bisa bahasa yang mereka juga pakai di negeri di mana mereka merantau ya. Jadi itulah dari Tuhan. Nah, sebagian orang kan menuduh mereka mabuk. Nah, kemudian Petrus berdiri dan kasih tahu bahwa mereka ini yang sedang ngomong itu dalam bahasa lain yang mereka ngerti, itu bukan mabuk. Kenapa? Karena yang diomongin itu adalah pekerjaan Allah ya, yang besar. Ya apa itu? Yaitu mengenai Tuhan mengasihi mereka ya, walaupun mereka sudah menyalibkannya. Itu jadi singkat cerita khotbah Petrus seperti itu. Petrus mengutip dari ayat-ayat Perjanjian Lama ya, dari Amos, dari Mazmur dan segala macam. Ditunjukkanlah bahwa
Yesus yang sudah kamu bunuh itu, dia adalah Mesias, dia adalah Allah yang hidup, ya, yang sudah kamu bunuh tapi yang bangkit pada hari yang ketiga, ya, karena dia Tuhan, dia Allah. Makanya kamu harus bertobat karena kamu sudah mencelakai, ya, Mesias tersebut. Jadi, nah itulah khotbah Petrus secara singkat. Nah, kemudian kalau kita lihat ayat 37 setelah Petrus khotbah, dikatakan ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Tuh, setelah dengar firman Tuhan itu, nah mereka ada tanggapan, ya. Apa yang mesti kami perbuat nih? Kami sudah bersalah ini, sudah menyalibkan Mesias yang diutus itu, ya, sudah mencelakai dia, tapi dia mengasihi. Ya, Petrus katakan kamu harus bertobat, ya. Nah, bertobat, kemudian kamu akan diselamatkan dari dosa-dosamu itu. Nah, setelah itu tadi yang kita baca, ya, mereka dikatakan menerima perkataannya itu, ya, apa yang Petrus sarankan, kemudian memberi diri dibaptis sebagai tanda, ya, bahwa mereka bertobat. Mereka memberi diri dibaptis, dan dikatakan pada saat itu jumlah murid-murid yang tadinya 120 orang, ya, bertambah menjadi 3.000, ya. Nah, itu berapa kali lipat itu penambahannya pada peristiwa hari Pentakosta itu, di mana memang Tuhan sekarang sedang menunjukkan bahwa jemaat yang akan dimulai itu, yang sudah dimulai dan sekarang ditunjukkan bagaimana yang Tuhan maksudkan itu, ya. Dia mendirikan jemaat tersebut, dan mereka dikatakan bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Jadi ketika sudah jadi 3.000 orang, mereka nggak selesai begitu bubar, ya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Artinya orang-orang tersebut belajar, ya, firman Tuhan. Mereka belajar firman Tuhan, ya, pengajaran rasul-rasul itu. Nah, dari mana rasul-rasul itu bisa mengajar, ya? Karena mereka sudah 3,5 tahun bersama-sama dengan Tuhan Yesus, ya. Pasti bisa mengajar firman Tuhan. Kemudian dan dalam persekutuan, ya, mereka selain tekun belajar firman Tuhan, orang-orang yang baru itu pun 3.000 orang itu juga tekun dalam persekutuan, ya. Mereka bersekutu, mereka berkumpul bersama-sama, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi belajar firman Tuhan, mereka setia bersekutu, dan mereka juga rajin berdoa, ya, memecahkan roti itu dan berdoa, ya. Dan kemudian semua itu dikatakan mereka ketakutan, ya, maka ketakutanlah mereka semua sedang saat itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Nah, kenapa rasul-rasul banyak melakukan mujizat dan tanda? Itu penting sekali supaya mereka semakin kuat, ya, karena pada waktu itu kan Alkitab ini, ya, belum sekomplit seperti ini. Jadi lisanlah disampaikan itu oleh rasul-rasul, ya, sehingga perlu mujizat dan tanda itu supaya mereka yakin bahwa apa yang diberitakan oleh rasul-rasul itu adalah firman Tuhan yang dari Tuhan yang benar, yang maha kuasa, sehingga iman mereka hari lepas hari semakin dikuatkan. Nah, kemudian mereka dikatakan tetap bersatu, ya, kehidupannya. Segala kepunyaan mereka, kepunyaan bersama. Jadi mereka hidup saling tolong menolong. Dan dikatakan ayat 46, ya, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Bayangin, ya, saking berkobar-kobarnya itu, ya, mereka tiap hari loh kumpul di bait Allah. Kenapa nggak dilarang, ya? Karena memang mereka orang Yahudi, ya, nggak dilarang. Jadi mereka kumpul tiap-tiap hari di bait Allah, kemudian mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, ya. Jadi ada persekutuan terus, ya, mereka itu tiap-tiap hari. Dan mereka makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, ya. Itu mereka senang, ya, mereka gembira, mereka tulus. Dan dikatakan sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Tiap hari
Selain 3.000 itu ya, Tuhan menambahkan terus ya, semakin banyak. Nah, itulah akhir dari tujuan ya, di mana Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya itu untuk memberitakan Injil kepada segala makhluk ya. Jadi mereka sudah mulai dan efeknya sangat luar biasa ya. Dalam waktu singkat, jumlah dari murid Yesus yang tadinya 120 orang itu sudah bertambah ya menjadi 3.000 orang. Nah, itulah makanya tongkat estafet ya yang Tuhan sudah pindahkan dari tangannya ke murid-murid itu betul-betul dilaksanakan dengan baik ya. Nah, kenapa bisa begitu? Yaitu dari Yesus yang bangkit dan 40 hari dia menampakkan diri, menguatkan murid-muridnya supaya yakin bahwa apa yang akan mereka beritakan itu betul-betul ya dari Tuhan yang Maha Kuasa. Selama ini mereka bersama-sama hidup ya, sudah bangkit ya, sudah menyertai mereka, dan mereka nggak usah khawatir walaupun Yesus naik ke surga, tetapi mereka tetap akan ditemani ya, mereka tetap diberikan kekuatan kuasa ya dari tempat yang maha tinggi ya. Maka mereka dipenuhi dengan Roh Kudus dan mereka banyak melakukan mujizat dan tanda itu, sehingga iman mereka juga semakin kuat dan orang yang melihat pun semakin yakin bahwa apa yang mereka beritakan, yang mereka sudah sampaikan ya mengenai Yesus yang tadinya mereka ikut menyalibkannya, tetapi sudah bangkit dan memang dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa ya, yang sanggup menolong mereka, yang mengasihi mereka walaupun mereka sudah berbuat jahat, sehingga mereka betul-betul tulus hatinya mau bertobat. Dan kita lihat bahwa mereka disukai oleh semua orang. Artinya apa? Artinya mereka hidupnya juga bagus ya, benar. Bukan hanya di mulut ya, tapi juga mereka praktekkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kalau nggak begitu, nggak mungkin orang-orang pada suka sama mereka ya. Karena dikatakan di sini ayat yang ke-47 ya, dan mereka disukai semua orang. Nah, disukai semua orang ya. Jadi pasti hidup mereka itu sangat berkenan ya kepada Tuhan, dan efeknya orang lain juga suka, dan tiap-tiap hari katakan Tuhan menambah jumlah mereka yang dipercaya. Jadi itulah tujuan dari apa yang Tuhan Yesus sudah inginkan. Mereka harus jadi saksiku, kata Tuhan Yesus ya. Kisah Rasul 1 ayat 8, di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Sekarang mereka saksi di Yerusalem ya, dan sudah banyak orang yang mengikutnya, dan nanti terus mereka akan memberitakan firman Tuhan sampai ya ke ujung itu, sampai ke seluruh dunia. Maka ini sampailah kepada kita di Indonesia ini, sehingga kita juga dapat kesempatan mendengarkan firman Tuhan, dan kita juga dikasih Tuhan ya, bisa percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita juga diselamatkan. Dan sekarang kita juga berkewajiban untuk menyampaikan firman Tuhan itu kepada orang lain, supaya orang lain juga mendengarkan firman Tuhan dan mereka juga diselamatkan ya. Nah, itu firman Tuhan. Sebelum berdoa, kita memuji Tuhan kembali, nomor 363 ya, 363 ya, 363 ya, 363. Tuhanmu memberkatimu ya, 363. Tuhanmu memberkatimu. Tuhanmu memberkatimu ya, 363. 1, 2, 3. Tuhanmu memberkatimu. Tuhan melindungi, menyinarimu, memberi kasih karunia. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, memberi kasih karunia. Karunia damai sejahtera diberi Tuhan
Baik, itu aja ya kita, dan kita akan berdoa nanti di tempat masing-masing ya, tidak akan ditayangkan. Kita berdoa untuk saudara kita ya, Tuhan semakin memberkati, tetap aman ya, dan pemerintah juga disertai Tuhan dalam mengatasi virus corona ya, masalah vaksin dan masalah ekonomi, politik ya. Biarlah Tuhan juga menyertai para pejabat kita yang sudah Tuhan tetapkan ya, untuk menempati pos-pos mereka masing-masing ya, sehingga mereka bekerja dengan takut akan Tuhan. Kita berdoa juga untuk plan kita ya di Salem 3, biarlah Tuhan memberkati rencana juga untuk mulai sekolah minggu, biarlah itu berjalan dengan baik nanti. Tempat yang kita pakai biar itu menjadi berkat, sehingga tempat juga Tuhan memberkati dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Kita berdoa juga untuk saudara kita yang saat ini kurang sehat ya, seperti Ibu Simanjuntak ya, yang masih kurang sehat ya, pinggangnya sakit, kita doakan. Juga Wawah ya, kita doakan yang mungkin kurang sehat, dan saudara kita yang lain ya yang juga kurang sehat, biarlah mereka juga Tuhan sempurnakan ya kesehatannya. Dan mungkin saat ini ada juga yang kehilangan pekerjaannya ya, kalau kita lihat ada beberapa perusahaan yang mengurangi karyawannya ya, bahkan ada yang tutup ya. Kita doakan supaya saudara kita yang kehilangan pekerjaannya itu dapat kembali ya pekerjaannya, baik yang baru ataupun dapat melakukan pekerjaan yang lain, sehingga berkat Tuhan juga tetap berlimpah kepada mereka ya. Kita doakan juga pelayanan di Salem 2 Keduren ya, biar juga di sana Tuhan tetap memberkati ya. Tuhan juga yang menambahkan ya, dan Tuhan selamatkan di sana. Juga pelayan-pelayan Tuhan yang membantu di sana, biar Tuhan juga yang menyertai mereka semua. Dan kita berdoa juga untuk minggu depan ya, menurut jadwal itu akan dimulai tes ya untuk kenaikan kelas ya. Biarlah Tuhan memberkati saudara kita yang anak-anak kita yang ikut ujian, biarlah mereka juga dapat bertanding dengan baik, tetap sehat ya, sehingga nanti mendapatkan hasil yang baik dan mereka juga naik kelas ya. Kita doakan juga yang sudah lulus ya, itu sudah ada pengumuman yang mencari sekolah yang baru, biarlah mereka juga mendapatkan sekolah ya yang sesuai dengan apa yang berkat Tuhan kepada mereka ya, sesuai kehendak Tuhan. Dan biarlah mereka juga Tuhan cukupkan ya segala kebutuhannya, sehingga mereka mendapatkan sekolah yang baru dengan berkat yang cukup ya. Nah, itu saja yang saya ingat ya. Nanti di kelompok masing-masing silahkan menambahkannya sendiri. Dan jangan lupa ya, hari Minggu tetap kita ada kebaktian offline maupun online. Itu saja saya ucapkan selamat malam, selamat berdoa ya, Tuhan memberkati kita.